Cara mengasuransikan bisnis asuransi. Merekrut artinya merubah usaha pribadi menjadi bisnis besar. Kalau saya jualan, misalkan saja ya teman-teman ya, jualan buah. Usaha pribadi saya adalah tawarkan buah itu ke orang-orang ya teman-teman, beli buah, beli buah, beli buah, beli buah, saya dapat keuntungan di sana. Itu dari jualan pribadi. Kalau saya menjual dengan cara itu terus ya ke tetangga ya, sampaikan ke teman ya, sampaikan ke relasi dan lain-lain, mungkin ada keterbatasan. Apa keterbatasannya? Keterbatasan adalah waktu saya dan tenaga saya. Tetapi saya berpikir, gimana kalau misalkan saja suatu saat nanti teman-teman ya, semuanya sudah ditawarkan, semuanya udah tahu bahwa saya penjual buah, semuanya udah pernah beli buah sama saya teman-teman. Apa yang saya lakukan? Saya berpikir ya, gimana kalau saya coba untuk sampaikan kepada saudara saya, kepada rekan saya, kepada sahabat saya, ikut jualan buah yuk sama saya yuk. Nah, buahnya dari saya gitu ya, tetapi nanti akan ada bagi hasil di situ. Wah teman-teman ya, yang tadinya saya kerjanya di Jakarta ya, saya punya saudara di Depok. Wah, toko buah saya akhirnya besar di Depok juga ya. Yang tadinya saya punya di Jakarta dan Depok sama teman saya, ternyata teman-teman ya, saudara saya ada di Pamulang, gede juga di Pamulang. Itu yang disebut dengan pengembangan tim. Kenapa? Karena kalau saya pada akhirnya bisa bekerja bersama-sama seperti itu ya, orang yang akhirnya menjadi partner saya berhasil, mereka sukses. Nah, nilai ibadah buat saya karena membuat mereka menjadi jauh lebih baik dengan apa yang mereka kerjakan sekarang. Begitupun dengan saya, teman-teman. Ya, uang saya pasti akan lebih banyak, teman-teman. Ya, usaha saya pasti akan lebih besar, teman-teman. Orang lebih banyak tahu toko buah saya, bukan hanya saja di Depok, teman-teman, tetapi di yang lain-lain ya. Jakarta sudah, Depok sudah, Tangerang sudah, Bandung sudah, Balikpapan sudah, Samarinda sudah, Makassar dan lain-lainnya. Nah, ketika berkembang timnya seperti ini, berharap teman-teman ya, pendapatan kita bertumbuh. Kenapa? Karena ada di satu momen teman-teman mungkin tidak bisa bekerja. Ada di satu momen teman-teman bukan nggak bisa bekerja, tapi memilih untuk tidak bekerja. Ada di momen waktu di mana Anda mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, lebih banyak menghabiskan waktu untuk agama Anda, untuk Tuhan Anda, menghabiskan waktu teman-teman untuk diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda memaknai diri Anda menjadi lebih baik ketika Anda tahu bahwa bekerja nilainya lebih sedikit dibandingkan dengan waktu bersama keluarga, waktu bersama sosial Anda, waktu bersama Tuhan Anda, dan waktu pribadinya Anda. Ini dia nih teman-teman ya. Kalau kita bisa tumbuhkan pendapatan kita sehingga pendapatan kita berjalan secara otomatis untuk kita, kenapa nggak kita lakukan? Nah teman-teman ya, kalau kita tahu ya bahwa merekrut, sekali lagi ya teman-teman ya, bahwa bisnis ini teman-teman ya ada polanya. Membuat baju itu ada polanya, membuat kaos itu ada polanya, menjalankan bisnis juga ada polanya. Pola-pola yang kita pelajari sekarang, berharap ya teman-teman, adalah pola-pola yang saya sadur, yang saya ambil dari leader-leader. Bukan cuma saya yang bicara, tapi leader-leader yang sukses, yang sudah menerapkan dan ternyata hasilnya luar biasa. Yuk kita sama-sama belajar ya. Satu teman-teman ya, bahwa teman-teman bisnis kita adalah bisnis jaringan. Apa bedanya dengan MLM? Nah ini dia nih. Saya nggak mau soalnya bisnis asuransi jiwa itu kan bisnis MLM ya. Ya nggak ada yang salah sih dengan MLM, nggak ada yang salah teman-teman. Tapi konsepnya sama-sama bisnis jaringan, hanya saja perbedaannya adalah produk yang Anda tawarkan teman-teman ya, ada bukan produk yang sifatnya fisik ya, tapi produknya yang sifatnya adalah non fisik. Biasanya produk yang sudah Anda tawarkan dihitungnya bukan dari nilai promosi, bukan dari nilai penjualannya. Kenapa? Karena biasanya produk MLM terhitung biaya penjualannya adalah bukan hanya dari biaya produksi, tapi biaya untuk menyampaikannya. Nah, bisnis asuransi jiwa, produk asuransi jiwa teman-teman ya, membuat produknya bukan dari itu, tetapi dari nilai resiko setiap orang yang dikalkulasi teman-teman ya, antara ya demografinya ya, wanitanya berapa banyak, prianya berapa banyak di Indonesia ya, umurnya berapa banyak yang kemungkinan terkena resiko. Dari situ teman-teman ya. Artinya teman-teman, kalau bicara tentang bisnis jaringannya, iya bisnis jaringannya, tetapi model bisnisnya sangat-sangat berbeda dengan model bisnis MLM. Satu teman-teman ya, saya mau meyakinkan ini dulu ke teman-teman ya, bahwa bisnis asuransi jiwa bukan money game,
bukan piramida. Anda merekrut itu bukan dengan sistem piramida, bukan money game, tapi Anda merekrut itu adalah tujuannya adalah memperbesar nilai Anda untuk mengedukasi masyarakat, sehingga semakin banyak yang memiliki asuransi, satu, teman-teman ya, semakin banyak yang terproteksi, dua, semakin banyak yang terlindungi. Karena asuransi jiwa duitnya, teman-teman, bukan duit money game ya, tetapi duit sesama peserta asuransi. Saya adalah orang yang memiliki asuransi. Teman-teman, dalam 20 orang di dalam Zoom ini adalah memiliki asuransi. Kita sama-sama membayar premi 10 juta per tahun misalkan saja. Amit-amit cabang bayi, di antara kita ada yang sakit duluan, teman-teman ya. Artinya yang saya bayarkan perusahaan asuransi bisa jadi membantu Anda yang sakit nih, teman-teman. Enggak perusahaan asuransi tiba-tiba ya, teman-teman ya, dengan serta-merta oh saya bantu, enggak seperti itu ya. Yang disebut dengan bisnis asuransi adalah bisnis yang bersama-sama saling melindungi dan saling memproteksi. Perusahaan asuransi jiwa hanya sebagai fasilitator saja atau disebut administrator. Makanya ada biaya yang dihitung untuk perusahaan asuransi jiwa nih, untuk kelola, untuk ngaturnya nih, teman-teman. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Nah, dari sini kita paham bahwa teman-teman, bahwa besaran preminya terhitung teman-teman dari kita nih ya. Dilihat ya, kalau saya punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman, biasanya premi yang saya bayarkan lebih besar. Kalau teman-teman misalkan saja teman-teman ya, ternyata usianya lebih muda dibandingkan dengan saya, biasanya teman-teman premi Anda lebih murah. Itu fair teman-teman ya, dan sangat-sangat adil di dalam ya perlindungannya. Cukup jelas ya, kita melakukan itu. Yang kedua ya, pahami bahwa teman-teman bisnis asuransi jiwa memberikan keuntungan bukan hanya dari komisi, tapi dari OR dan bonus. Yang selanjutnya adalah teman-teman, kenapa Anda harus merekrut ya, bahwa ini termasuk salah satu syarat promosi ya. Kalau Anda mau mendapatkan OR lebih, berarti Anda harus merekrut. Yang kedua teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan lebih, berarti Anda harus menilai satu orang teman-teman yang Anda buat sukses itu nilainya besar sekali untuk Anda. Apalagi orang tersebut sama suksesnya atau bahkan teman-teman ya, bahkan ya bisa lebih besar dibandingkan dengan Anda. Ini yang disebut sebagai kenapa kita harus merekrut ya. Dan teman-teman, kita sama-sama sepakat kalau kita berbisnis asuransi jiwa, seharusnya kita paham satu-satunya cara mengasuransikan bisnis asuransi adalah berbisnis asuransi atau merekrut. Sekali lagi ya, satu-satunya cara untuk mengasuransikan bisnis asuransi adalah berbisnis asuransi, bukan hanya menjual asuransi, tapi berbisnis asuransi artinya merekrut dan mendevelop mereka yang sudah Anda rekrut. Kalau kita sama-sama sepakat, teman-teman ya, kita coba untuk kontrol apa yang kita bisa lakukan, yaitu adalah memperbesar aktivitas rekrut kita. Tetapi, sekali lagi, tetapi dunia itu berubahnya dengan sangat-sangat luar biasa. Ada yang ngomong ke saya kayak gini ya, San, saya BOP udah enggak deh, kayaknya mah udah kecium bau durennya kalau saya undang ke dalam agensi saya, San. Kayaknya udah kecium nih aroma mau direkrutnya nih. Jadi ketika saya mau melakukan BOP, orang itu udah antipati, udah nolak duluan. Saya terbiasa dengan table talk, contoh gitu ya. Table talk itu apa? Table talk ya ngomong 1, 2, 3 orang ya, di cafe, di restoran ya, nggak pakai slide ya teman-teman ya, nggak pakai audio video ya, nggak banyak-banyak orang cerita, ternyata lebih efektif katanya ya. Tapi sekali lagi teman-teman, dunia berubah, demikian pula dengan strategi perekrutan. Mana cara yang tepat buat Anda? Sebaiknya Anda jangan mengkotakkan. Ini yang saya coba untuk sampaikan. Silakan Anda tekan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan saya. Kenapa? Kalau Anda tahu ada BOP, Anda tahu juga ada table talk, Anda tahu juga ada strategi merekrut melalui media sosial, Anda tahu juga merekrut secara personal, Anda juga tahu merekrut melalui mahasiswa ya, Anda tawarkan program PKL ya, kerja lapangan ya, atau PPL ya teman-teman ya, kuliah kerja nyata ya teman-teman ya. Anda merekrut melalui job market ya, Jobsdb, karir.com ya, LinkedIn dan lain-lain. Anda merekrut misalkan melalui komunitas ya, Anda merekrut misalkan saja melalui ojek online ya. Anda masuk ke pangkalan lalu Anda tawarkan ya kepada pangkalannya bahwa selain mereka misalkan saja nganter makanan atau nganter orang ya, bisa sambil menjalankan bisnis. Apapun caranya teman-teman, yang penting Anda tahu bahwa setiap dari cara-cara merekrut memiliki keunggulan masing-masing. Alih-alih Anda mengotakkan, kenapa Anda nggak kuasain satu-satu?
Kenapa? Karena kalau ternyata table talk efektif saat ini, kan belum tentu nanti. Kalau BOP ternyata efektif saat ini, kan belum tentu nanti.